Jangan berharap setelah nikah jadi bisa nabung gitu loh. Sama kayak tadinya dia merokok terus kamu pokoknya kalau nikah sama aku berhenti ya. Ya berhenti Enggak karena keinginan sendiri mah gak bakal ya. Berhenti 3 bulan mungkin bisa. Berhenti berpikir orang akan berubah demi kamu. Halo, saya Ligwina Hananto, nyonya rumah di acara ini. Kami siap menemani kalian untuk belajar segala yang finansial, nggak pakai ribet. Ingat ya, kita mau belajar finansial bareng semua. Tamu saya hari ini adalah Kay Safori. How do you say your name? Kay Safori. Kay Safori, yeay. Iya. Dia adalah coach cinta di media sosial, dikenal dengan kelas-kelas cinta, ya nggak sih Kay? Iya benar. Iya, hits banget loh. Seru, orang selalu ingin tahu lebih banyak soal cinta kan. Jadi hari ini kita tanya-tanya nih sama Kay. Pertanyaan pertama, jadi kerja lo sebenarnya apa? Apa sih yang lo kerjakan sebenarnya? Bukan kita bikin udah kenal kelas. lama nih, gimana sih lo? Masa Anak Twitter masih lama, anak Twitter lama ini, anak Twitter lama. era 2010-an. Ya lo lama banget. 2010. Apa sebenarnya yang lo Iya, kerjakan iya. sehari-hari? Jadi pekerjaan utama saya adalah coaching, konsultasi, konseling buat semua masalah percintaan. Iya, jadi buat yang jomblo misalnya nih mau cari pacar, mungkin nggak dapat jodoh kan, dia datang nih, ya saya kasih tahu, oh mungkin karena penampilannya kurang menarik, cara ngomong dia kurang percaya diri, Oke. itu saya coaching, saya latih. Jadi ya. ada kayak perbaikan grooming dirinya juga, Betul. Bagaimana cara membawakan diri, ada kayak gitu juga ya. Yes, Karena iya. coaching kan cukup luas ya. Bener, seni komunikasi. Oke. Dan kalau yang udah couples, sekarang lebih banyak couples sih yang datang, yang mereka sering berantem, sering bertengkar, nggak harmonis, datang sama saya, ya saya coaching gimana caranya biar bisa komunikasi dengan baik dan nggak jadi bercerai. Jangan dong, takut. Iya. Biasanya apa sih masalah yang paling sering terjadi dengan pasangan? Dan apakah memang finansial salah satunya? Sebenarnya yang jadi masalah utama itu adalah cara komunikasinya. Dor. Nadanya sebenarnya, cara ngomongnya. Bukan Topiknya itu bisa apa aja. Oh gitu. Iya, topiknya bisa apa aja. Jadi ada yang orang bisa berantem karena masalah sepele. Ya, misalnya gara-gara masalah suaminya telat pulang misalnya. Itu aja bisa ribut besar karena cara komunikasi, cara ngobrolnya. Misalnya, saya kenapa sih telat pulang? Nah, itu pasti berantem. Itu pasti berantem. Harusnya gimana? Ya kan aku udah bilang aku meeting kan emang tadi. dia salah telat pulang. Oh. Tapi memang benar dia salah telat pulang. Tapi kalau kamu ngomongnya seperti itu malah jadi menambah masalah lebih besar lagi. Jadi berantem, masalahnya jadi nggak ngomongin soal telat pulangnya itu. Nanti jadi panjang tuh. Kenapa kamu telat pulang? Ya kan tadi udah bilang aku pasti telat pulang. Sama-sama pengen menang nih Sama-sama jadinya. pengen menang jadi perang soalnya. Oh, jadi Iya. ternyata harusnya yang dipikirin utamanya bukan sama siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau udah dalam pernikahan apalagi ya, udah nggak penting tuh benar atau salah. Karena kalau kalian berantem dua-duanya salah dan dua-duanya kalah. Oke, Iya. dua-duanya salah dan dua-duanya kalah. Akhirnya nggak ada Betul. yang Ya, dapat solusi kalau udah Iya kayak gitu. benar, dan hubungannya juga makin hancur. Ya, jadi bukan salah atau benar, tapi gimana kita bisa mengkomunikasikan keinginan hati sama pasangan dengan baik dan benar sehingga dia mau dengerin. Asik, Iya. mantap ini. Coba ya, gimana guys? Apakah kalian sudah mulai cubit sebelah lo untuk nonton ini? Enggak, itu Iya. salah lagi caranya cubit. Gimana sih? Tunggu. Tapi kalau masalah finansial memang jadi salah satu topik yang paling banyak dibahas Oke. sih. Memang gitu, finansial iya. ada salah satu karena topiknya. menurut statistiknya aja penyebab perceraian kedua itu gara-gara masalah ekonomi. Ya, yang pertama karena ketidakharmonisan. Tapi mungkin Biasanya tidak harmonisnya juga tidak harmonis karena uang. karena uangnya juga.
Oke. Iya, iya. Tadi udah sempat nyinggung alasan bercerai di datanya menunjukkan ketidakharmonisan yang kemungkinan karena uang, dan yang kedua adalah tentang uang. Iya, tentang uang. Tapi ada nggak sih cara untuk bikin pernikahan itu bisa langgeng? Menurut Kay Safori itu apa? Jangan menurut Kay Safori deh. Jadi Kita menurut menurut siapa? studi beneran ya. Ada studi Ada benerannya. studinya. Oke. Ada studinya ini. Spill. Yang mengadakan studinya namanya Dr. John Gottman. Ini psikolog dari Amerika. Dia canggih banget. Jadi dia udah meneliti pernikahan selama 40 tahun. Jadi kalau soal pernikahan ini dia udah dewanya. Jadi ini dah. evidence based. Ini dewanya. Ya, oke. Evidence based penelitian studi selama bertahun-tahun. Jadi dia meneliti sekitar 3.000 pasangan. Ya, sekitar 3.000 pasangan. Dia pantau tuh, dia pakai kamera dan segala macamnya. Bahkan dicek juga denyut jantungnya, tekanan darah dan segala macam. Itu benar-benar evidence base-nya tuh bukan cuma dari kualitatif bukan dari aja. interview, kagak. Bukan. Dari observasi dan dari beneran dari darah, di tes urin juga dan segala macam. Indikator di badan. Iya, indikator badan, fisiologis juga. Apa menurut hasil risetnya? Hasil risetnya adalah ya, jadi mereka follow up kan, setiap berapa tahun sekali follow up, dan mereka lihat yang akhirnya bercerai itu yang sering ngomongnya nggak enak sama pasangannya. Iya, dia bagi jadi 4 sih. Suka mengkritik, suka mengkritik, suka defensif. Suka defensif. Iya, stonewalling itu silent treatment. Suka ngediemin pasangan. Didiemin. Iya, sama yang terakhir itu meremehkan atau menghina pasangan. Ada 4 Itu alasan kalau ada 4 bercerai. ini ya dia bisa Pakai prediksi data itu. 96% bercerai. Oke. Gitu. Nah, tapi sebaliknya yang langgeng, yang happy itu yang nice sama pasangannya. Yang kalau ngomongnya aja sayang gitu. Sambil dipegang, sayang gitu. Kamu udah makan belum? Kayak waktu masih pacaran lah istilahnya. Kayak waktu masih pacaran. Kita semua ngelakuin ini waktu masih Jadi pacaran. Jadi semua yang waktu awal-awal bertahan pacaran itu ya. yang ngomongnya nice. Ngomongnya nice, memperlakukan satu sama lain dengan nice. Oke. Bukan cuma ngomong doang ya, tapi nice. Ya, bukan cuma ngomong doang di belakang terus dia beda. memang Contohnya gini. baik. Salah satunya contohnya adalah dia merespon positif terhadap beats dari pasangannya. Beats itu ada kayak pancingan. Contohnya misalnya dia lagi main handphone nih. Suaminya lagi main handphone. Terus istrinya lihat di jendela. Ih, kok ada burung gitu. Ya, kok ada burung? Sayang ada burung nih. Kalau pasangan yang baik, yang langgeng itu akan merespon, oh ya mana? Meskipun dia gak tertarik sebenarnya ya, meskipun apaan sih burung gak penting. Tapi dia responnya dengan positif. Nice. Dengan nice gitu, oh ya mana burung? Oh keren ya gitu. Kalau pasangan yang bakalan cerai, itu apaan sih gak penting. Dari Offensive situ aja. terus jadinya. Iya. Lama-lama gimana mau bertahan kalau offensive nice, terus? Nggak friendly, nggak baik gitu loh. Jadi yang langgeng itu adalah yang bener-bener baik, ngomongnya baik, sikapnya baik, nice sama pasangannya. Oke, boleh nggak ceritain? Ada nggak trik-triknya? Gimana untuk nice sama pasangan? Kan orang kadang nggak tahu caranya untuk nice. Kalau lo ketemu pasangan yang gak nice sama satu sama lain, tips apa yang lo kasih sama mereka atau PR apa yang lo kasih sama mereka untuk mereka belajar nice sama pasangannya? Jadi semua pasangan pasti awalnya nice. Pasti kan, kalau enggak mungkin mereka akhirnya nikah. Bukan dipaksa nikah nih ya, emang Iya. memilih untuk nikah nih. Semua pasangan waktu awal pacaran ya kan, baru kenal, pasti nice, Startnya baru pasti nikah, pasti nice ya kan. Tapi along the way ada yang bikin mereka akhirnya jadi sebel satu sama lain ya. Karena apa? Karena nice-nya gak dipelihara sebenarnya. Akhirnya mereka jadi sebel, menyimpan sakit hati gitu ya. Nah makanya kalau udah terlanjur sakit hati begitu, biasanya yang saya lakuin adalah ya udah kita gali dulu sakit hatinya apa. Terus kita bikin rekonsiliasi, saling minta maaf ya. Baru abis itu bisa nice lagi
Oke. Tapi kalau misalnya mau prinsip yang simple, yang bisa langsung dipraktekin ya. Satu, pasti mereka kurang happy nih sekarang. Kurang lakuin hal-hal yang happy. Jadi harus ngelakuin hal-hal yang happy dulu aja, itu yang paling gampang deh. Saya jamin nih kalau yang udah sering berantem pasti udah gak pernah tuh ngobrol ketawa lagi, ngedate berdua. Mungkin selama ini ngedate selalu sama anak-anak ya kan. Lakuin hal-hal yang bikin happy lagi. Ini kita belum ngomongin keuangan ya. Belum ini baru ngomongin basic keuangan. si relationship-nya dulu ya. Bener. Dan ini penting soalnya. Ya. Soalnya sebelum ngomong yang berat-berat serius, kalau dianya saling sebel itu susah tuh. Ya, kalau dianya saling sebel, saling ada sakit Nggak hati, bisa. terus lu bahas soal uang, pasti jadi berantem. Ya, jadi Nggak memang masuk tuh. satu suami dan istrinya ini juga harus emang in a good relationship. Satu sama lain emang punya hubungannya yang baik, nice, kompak. Baru kita bisa ngomong deh, mau uang kek, mau masalah anak kek, mau masalah apa kek, pasti biasa. Jadi tadi nomor 1 adalah gimana caranya melakukan kegiatan yang bikin happy dulu. Kelihatannya bikin happy, pergi berdua, Perginya ketawa. berdua. Iya, saya selalu nanya begini, kapan terakhir kali kalian ketawa bareng? Kena tuh. Oke. Iya. Oh kalau yang udah parah udah lupa kapan ya gitu. Bisa mikir kapan ya. Kayaknya Because udah nggak life pernah, happens. Coach. Kadang kan dia sibuk banget ya. Sibuk banget, Life kalau happens. ketemu pun bertengkar. Atau ngurusin anak terus. Iya. Akhirnya yang berduanya ini terlupakan. Betul. Ya. Kalau saya selalu bilang relationship itu kayak bikin jus. Kalau Gimana tuh? misalnya masukinnya buahnya busuk, ya pasti ya keluarnya jadi jus yang busuk. Oke. Ya, kalau mau jus yang manis ya harus masukin buahnya yang segar, yang fresh, yang manis. Si kualitas dirinya bagus dulu, baru bisa bikin relationship-nya bagus. Bukan. Kalau mau bikin relationship-nya happy ya harus lakuin sama hal-hal yang happy dong. Diisi sama hal-hal yang happy Diisi sama dong. hal-hal yang Pergi happy. bareng, ketawa. Jadi jangan expect happy. kita punya hubungan yang baik kalau kita bahkan tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan sama pasangan kita. Yes, exactly. Jadi si ngedate bareng itu old school cara yang tetap harus dilakukan bareng. Sangat. Oke. Iya, ngedate bareng. Tapi percuma juga kalau ngedate terus isinya sambil makan main handphone ya. Ngobrol, ketawa. Jadi ngelakuin hal-hal yang dulu waktu pacaran tuh masih dilakuin. Yang bikin mereka happy. Oke. Ya, ketawa bareng. Oh, kalau kayak contohnya kalau saya sama istri, kita quality time-nya nonton bareng. Nonton bioskop maupun nonton Netflix gitu. Ya kan, terus kita bahas sampai seru gitu. Kayak terakhir kan ada Stranger Things yang baru tuh, episode yang baru. Kita bisa sampai bahas sampai berhari-hari, itu seru banget gitu loh. Ya kalau aku Diplomats. Diplomats ya? Itu lucu banget. Udah season 3 itu juga lucu tuh. Seru ya? Bareng berdua? Jadi gak boleh nonton sendiri-sendiri, Nah, tungguin. yes. Udah pulang belum kamu? Aku mau nonton ini gitu bener. ya. Jadi Itu quality penting ya time ternyata kan. ya. Oke. Terus bisa dibahas, kita bisa ketawa-ketawa Iya. gitu, bisa. Kayaknya dengan dunia yang serba link ke medsos, jadi sibuk di handphone, sibuk sama kerjaan atau sibuk sama anaknya. Ada ya orang yang kayak lupa bahwa si quality time dengan pasangan ini harus punya prioritas yang tinggi di dalam sebuah pernikahan. Iya. Lupa banyak banget. Karena mereka pikir, jadi gini kalau udah dia jadi orang, istri, kan udah jadi suami gitu. Betul. Kalau orang Indonesia tuh entah kenapa tuh punya mindset yang berbeda tentang pernikahan. Jadi seolah-olah kalau nikah tuh kayak udah masuk ke ruangan yang berbeda gitu loh. Oke. Ya, kayak udah masuk the next level. Jadi udah nggak perlu lah kita ngedate, udah nggak perlu lah kita mesra-mesraan. Kan lu udah bini gue gitu. Iya, kayak anak muda aja gitu, nggak ingat umur. Lah, justru kalau udah nikah, semakin lama nikah semakin harus makanya happy pergi berdua, staycation berdua. Oke. Ngobrol, Dan itu sudah ketawa, ada ketiwi. buktinya Yes. lewat sebuah riset 3.000 pasangan di Yes, monitor. bener. Kuncinya satu aja. Bener. Being nice to each other. Be nice to each other, be kind to each other, and don't be gue bilang. Jangan rese. Tolong itu nanti dikasih pip. Oke, kita zoom out dulu. Kan sebelum pernikahan tuh ada masa pendekatan ya. Ada nggak sih hal-hal yang bisa kita cek sebagai red flag dalam karakter orang atau values orang sebelum memutuskan menikah? Karena sering orang ngomongin keuangan, menurut aku ini sebelum nikah emang lo gak ngobrolin ya gitu. Ketika ketemu sama klien yang masih pada single gitu ya, belum menikah gitu, apa hal-hal yang
lo kasih warning sama mereka bahwa ini yang mesti dihindari gitu misalnya? Sebenarnya kita nggak bisa tahu orang itu seperti apa sebelum kita menjalin hubungan sama dia kan. Dan dalam jangka waktu lama sebenarnya. Ya, makanya saya selalu menyarankan pacaran dulu lah. 1-2 tahun gitu. Biar bener-bener kenal. Karena kalau orang yang pura-pura baik, ya mungkin 3 bulan bisa pura-pura baik, tapi kalau 1 tahun pura-pura baik kayaknya susah. Pura-pura baik tuh ada ya. Ada aja, iya. Bukan pura-pura baik, cuma mungkin menampilkan sisi yang terbaiknya terus gitu loh. Sehingga kita nggak bisa lihat red flagnya. Bener, kita nggak bisa lihat red flagsnya dia. Kalau saya bilangnya profesional. Sama kayak kita di kantor kan menampilkan yang baik ya kan. Bener juga. Aku kan kalau depan kamera begini. Ya. Tadi Cuma kita kan sebelum bisa, di kamera ngobrolnya kan nggak gini. Bener. Cuma kan nggak bisa tahan begini setahun. Iya, betul. Setahun Pasti full. akan keluar aslinya Pasti keluar kayak gimana aslinya. gitu. Iya. Makanya ya kenal deket dulu, pacaran dulu 1-2 tahun kalau menurut saya begitu. Nah, buat yang gak percaya pacaran, ta'arufnya berarti 1-2 tahun. Iya, kalau bisa. Iya kan? Pokoknya kenal untuk deket. mengenali orangnya. Iya, temenan dulu lama gitu. Temenan deket lama. Yang kita cari itu adalah apa? Konflik. Oh, malahan kita mau tahu ya waktu berkonflik dia gimana. Bener gitu. Cara tata kelola konfliknya. Bener, kalau baru 3 bulan terus langsung married, kita belum konflik sama dia, nggak tahu kita cara dia handle konflik seperti apa, cara dia handle stres seperti apa. Ya, jangan sampai ketika udah married baru tahu ternyata dia kalau lagi konflik bisa kabur, tantrum, ngilang, berhari-hari. Atau didiemin tadi. Didiemin berhari-hari. Ya. Oke. Bisa ngilang, ada loh yang ngilang beneran. Baru kabur bingung, gitu, mesti diapain kalau hotel. pasangan hilang. Oke, ada nih yang kayak gini-gini nih ya. Jadi kita mesti tahu nih. Oke, gimana caranya sekarang kalau mau mencocokkan persepsi pasangan sama uang dari sebelum menikah maupun sesudah menikah? Nah, jadi sekali lagi saya mau menekankan bahwa bukan topik uangnya sebenarnya. Uangnya itu sebenarnya sama seperti topik lainnya. Tapi adalah satu, cara ngomongnya, kedua adalah meaning di balik uang itu. Saya yakin Tewina juga suka bahas ini kan, tentang meaning, makna di balik uang itu kan. Karena bagi sebagian orang misalnya uang itu berarti security, mungkin karena dia waktu kecil keluarganya miskin kan. Ya. Jadi dia jadi safety. Hemat banget, safety. Jadi ngelihat suaminya mungkin spend duit buat hobi, dia jadi kesel. Ada yang kayak gitu. Ada yang isunya gengsi. Ada isunya gengsi, beda lagi. Ada lagi isunya power. Misalnya dia merasa kalau punya uang itu dia berkuasa. Ya, jadi meaningnya ini loh, karena yang akan bikin berantem kalian meaningnya ini. Bukan topiknya kayak oke, nanti kita bikin tabungan bareng atau enggak gitu loh. Bukan, nanti yang bikin berantem adalah prinsip-prinsip itu. Value-value di balik uang itu. Sehingga harus saling kenal value antar dia dan keluarganya, kita kelihatan di situ ya. Betul, dia dan keluarganya. Sama dia punya track record. Ya, dia punya track record. Kayak contohnya misalnya, ya kalau dia selama ini, ya ini juga pentingnya tadi pacaran lumayan lama ya. Kalau selama pacaran misalnya 1-2 tahun kamu lihat dia aja gak bisa nabung, jangan berharap setelah nikah jadi bisa nabung gitu loh. Sama kayak tadinya dia merokok terus kamu pokoknya kalau nikah sama aku berhenti ya. Ya berhenti. Gak karena keinginan sendiri mah gak bakal ya. Berhenti 3 bulan mungkin bisa. Berhenti berpikir orang akan berubah demi kamu. Benar. Sih, ngeri banget gak sih? Kayak ini ada satu pertanyaan, ini pertanyaan sejuta umat. Kemanapun aku pergi mengajar, aku tuh benar-benar ngajar dari Aceh sampai Papua ya. Wih, keren. Kemanapun aku pergi mengajar akan selalu muncul pertanyaan ini. Kak, gimana sih caranya ngomongin uang sama pasangan? Nah, ini dia ya. Sama kayak ngomongin topik lain. Oh, balik lagi ke kalimat lu tadi. Nadanya, ngomongnya harus nice. Bukan teknik ngomongnya, bukan. Nadanya malahan. Iya, ada oke. Bagian dari teknik adalah nadanya. Ya kan, nada dan pilihan kata-katanya. Misalnya ya, iya. Sayang, bayarin dong tuh uang sekolah si adek. Wah, kalau misalnya pasangannya, kalau misalnya hubungan mereka memang kompak. Dibayar tuh. Itu biasa, ya kan, pasti dibayar juga gitu. Memang kompak, udah kayak temen, sering ketawa bareng, ngomong kayak gitu nggak masalah.
Tapi tidak semua pasangan diciptakan sama. Tapi kalau ada yang sensitif, Oke. ya kan, yang merasa kayak kok lu mintanya gitu banget gitu, kayak nggak respect, Nggak respect. gitu. Ya berarti ngomongnya harus halus Aku banget. gak tahu cara ngomong halus gimana nih. Oke. Mas, Ya kan? Ini nih mungkin invoice uang sekolah tuh buat udah dateng para di email ibu-ibu gitu nih ya, para ibu-ibu nih yang sering berantem nih. Teknik ngomong dengan nada yang lebih Nadanya. halus daripada aku tadi. Mas, uang sekolah Ade tuh bayar deh gitu. Tadi menurut Kay kurang halus. Iya, Lebih lebih halus halus lagi. Sayang, tagihan sekolah udah dateng nih. Besok transfer boleh ya? Beda nerimanya. Iya. Atau kamu gimana sih, itu invoice udah datang kok gak dibayar-bayar? Aku acting marah jago nih. Langsung berantem, Itu berantem gitu. ya? Ngomongnya jangan gitu dong. Iya. Si nada ini yang akan mempengaruhi reaksi pasangan. Tenang aja, aku pasti bayar juga. Kamu kayak, emang selama ini aku selalu telat bayar. Oh, Gitu oke. kan, jadi berantem. Takut jadinya. Iya ya, Jadi reaksinya berantem. jadi gitu ya. Iya. Kamu pikir Kamu aku selalu kerja selama gitu. ini buat apa gitu. Emosi. Udah jadi saling nuduh. Kamu selalu, kamu nggak pernah. Kamu gak pernah. Iya. Nah, Itu defensif tadi. Empat yang lu bahas tadi itu ada apa? Defensif, silent Defensif, treatment. Kritik. silent treatment sama merendahkan, meremehkan. Meremehkan. Dia merasa diremehkan dong. Iya. Karena dipikir gua gak bayar apa. Gitu. Bener-bener. Jadi kalau komunikasinya diperbaikin, ngomongnya lebih nice, lebih friendly, saya jamin ya 90% masalah dalam pernikahan kelar. Nggak kelar sih, maksudnya 90% dalam masalah pernikahan Mereda. langsung kalem gitu. Belajar Ya. ngomong yang Oke, nice. misalnya masalah finansial, kurang uang, hutang gitu kan. Hutangnya nggak hilang sih. Tapi lu jadi nggak berantem aja Iya. soal hutang. Dan pada saat tidak berantem, solusi lebih mudah dipikirkan bersama gak sih? Betul. Oke. Betul banget. Oke, itu kan tadi baru uang sekolah ya. Iya, uang sekolah. Gimana kalau ini soal sayang ibuku butuh uang, ke mertuanya diajak transfer. Nah, ini Ini dia apa nih. enggak langsung bikin bumi gonjang-ganjing ayo kita berantem? Itu tergantung. Kalau ngomongnya nice, memang yang nomor satu ngomongnya harus nice dulu ya, gitu. Sayang, mama lagi butuh uang nih, gitu. Kayaknya dia, Ini konteksnya mertua ya, harus Iya, transfer mama. duit nih, bukan ibunya sendiri ya. boleh nggak kamu transfer dulu misalnya. Ya, ngomongnya yang nice. Itu harus. Tapi yang kedua, yang penting juga adalah gimana persepsi suami kamu terhadap mama kamu. Oh. Gitu ya, ini yang penting juga, yang orang tuh kadang terlupakan ya. Kalau misalnya dia menganggap, jadi kalau saya ajarin orang itu adalah, misalnya nih kita sering berantem nih ya, misalnya kita married nih, kita sering berantem, di otak saya pasti saya melihat Tewina itu sebagai kawan, sebagai lawan. Sebagai lawan. Tapi kalau kita sering hangout, ketawa ketiwi, ngobrol apa segala macam, pasti jadi kawan. Oke. Ya. Nah, Dengan mertua juga dia ada rasa sebel apa enggak gitu loh. Kalau ada rasa sebel, dia pasti menganggap sebagai lawan, dan itu pasti jadi masalah kalau minta uang transfer. Tapi kalau dia juga sayang sama mertuanya, Transfer. pasti dengan senang hati transfer. Jadi ada emosi di balik itu. Jadi makanya bukan soal uangnya, sama aja itu kayak minta apa aja sebenarnya. Si uang ini netral sebenarnya. Iya, uang ini Relationship netral. dengan orangnya yang Exactly, menentukan. iya. Oke, are you married to your best friend? Benar, Next benar, pertanyaannya itu iya. ya gak sih? Ya, jadi suami kamu sayang nggak sama mama kamu? Di otaknya dia ngelihatnya apa? Kalau ada rasa sebel, ya susah. Pasti jadi friction, jadi masalah, jadi konflik. Sehingga kan tidak semua orang masuk ke dalam pernikahan dengan hubungan yang baik-baik saja sama keluarga besarnya kan. Bener, Ini lebih kompleks dong berarti waktu di coaching. iya. Ya kan? Biasanya lebih kompleks. Lebih kompleks. Kan tidak Iya. semua orang hubungan dengan keluarga besar yang baik-baik aja memang udah bermasalah. Jadi ketika ada masalah lain itu akan membuat coachingnya lebih susah, cari ininya lebih
solusinya lebih susah apa gimana? Biasanya kayak gimana kalau ketemu yang kayak gitu? Kalau yang masalahnya di mertua ya, banyak sih. Karena pasti banyak yang mau curhat colongan di habis ini. Banyak. Yang masalah di mertua banyak kok. Banyak dan itu ngerembet biasanya. Biasanya tinggal di rumah mertua, terus dia ngerasa mertuanya mungkin rada rese, rada bawel, tapi suaminya nggak bisa belain dia, gitu kan. Malah terkadang suaminya sepertinya memihak ibunya. Ini nih banyak tuh kayak begitu. Aku ingat sempat viral pertanyaan yang model gini, dan menurut aku ini tega banget ya, cowok-cowok dijebak dengan pertanyaan ini. Sayang, kamu pilih istrimu, ibumu, atau anak perempuanmu? Menurut aku brengsek banget nih perempuan nanya-nanya kayak begini, kan jebakan Batman buat si lakinya ya. Apa yang harus dilakukan buat si cowok ini kalau dia dikasih pertanyaan jebakan kayak gitu? Nih buat cowok ya, kalau misalnya dapat pertanyaan ini ya. Dan yang nanya istrinya. Yang nanya istri nih, selalu bilang aku pilih istri nomor 1 gitu. Meskipun hati lu ibu gua sih ya nomor 1 ya gitu. Tapi selalu ngomong pasti istri gitu. Nomor 1 istri. Kenapa? Kenapa kayak? Ya, karena satu yang nanya kan istri biar dia happy. Itu jawaban yang benar. Oke? Dan yang kedua, kalau istri happy, semua happy. Ya, kalau istri happy pasti dia perlakuin kita dengan baik. Kita juga jadi lebih happy. Kalau istri happy pasti mertua juga happy, anak juga happy. Tapi kalau istri gak happy, kita semua sengsara. Ingat nih. You're talking like a married man. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang menurut aku agak susah ya. Apa masalah keuangan yang paling sering terjadi dalam pernikahan berdasarkan pengalaman lu coaching orang selama ini? Udah ngomongin masalah keuangan nih. Masalah keuangannya nih ya. Dari pengalaman saya nih ya. Dari pengalaman saya selama ini coaching udah ribuan orang. Dan mereka isunya bukan soal kurang uang nih. Isunya bukan kurang uang. Isunya bukan soal kurang uang. Tapi karena uang itu menjadi alat kontrol. Uang itu jadi power gitu loh. Ya. Contohnya gini. Banyak suami-suami yang merasa bahwa gue udah kasih uang, gue udah cukupin kehidupan lu, gue sediain lu pembantu, ART. Jadi gue gak perlu ngapa-ngapain lagi. Mindsetnya seperti itu gitu loh. Kenapa lu banyak komplain melulu? Dia jadi kesel ketika istrinya itu mengeluh kayak, kok kamu gak pernah bantuin jagain anak, kok kamu gak pernah pulang lebih cepat gitu loh. Spend time sama aku dan segala macam ya. Jadi si cowok ini merasa bahwa kontribusi uang itu adalah udah segalanya gitu loh. Kalau gue udah kasih uang, itu udah yang paling super gitu. Jadi kayak transaksional dong. Ya kurang lebih seperti itu. Itu mindset patriarki di Indonesia kan kayak begitu. Ya, mereka nggak menyadari. Karena dialah pemberi nafkah utamanya, gue yang bayarin semuanya. Betul. Powernya ada di tangan gue. Powernya gitu. ada di gue, lu nggak usah banyak komplain gitu. Kenapa sih komplain melulu, nggak bisa tenang, nggak bisa bikin damai gitu. Orang pulang kerja capek-capek masih aja dikeluhin. Apa yang bisa kita bantu supaya para bapak-bapak ini tahu bahwa ada peran lain loh di keluarga, bukan cuman si yang bawa duit pulang ke rumah. Kita butuh kamu hadir gitu misalnya. Iya. Gimana mereka cara ngasih tahu harus mereka? Dikasih tahu seperti itu. Iya, mereka harus dikasih tahu seperti itu. Tapi of course prinsipnya adalah harus dibuat ini dulu. Kalau misalnya dalam state-nya tadi, state berantem gitu kayak perang gitu, nggak mau denger dia. Ya, jadi biasanya sama-sama sakit hati tuh. Si suami merasa nggak dihargain. Gue udah kerja keras, susah payah buat lu sama anak, tapi lu kerjaannya ngeluh melulu, gitu. Istrinya merasa kamu nggak pernah hadir. Iya, kamu nggak pernah hadir. Duit aja cukup, gitu. Iya, duit Gua aja nggak cukup. sendirian nih ngurus rumah. Exactly. Jadi dua isu ini diangkat dulu. Dua ketidakpuasan mereka ini, sakit hatinya ini diangkat dulu, baikan dulu, diberesin dulu, baru bisa ngomong. Menarik sekali. Satu lagi jadi sering banget, ya. sering banget dalam sesi konsultasi gitu. Ini yang tadinya berantem gitu, terus akhirnya jadi reda. Abis gua coaching ya, reda, terus jadi baikan, pelukan gitu. Gue terharu deh. Menemukan
menemukan kembali bahwa ternyata menikah tuh kita dulu tuh karena punya rasa ini sama-sama Iya, gitu ya. benar. Bukan urusan Ada duit kemarin yang sebenarnya. ini yang saya ingat ya. Mereka datang nih berantem, bukan masalah uang sih berantemnya sih. Nah, cuma salah satu cara untuk bikin mereka jadi baikan, salah satu tekniknya adalah yuk diingat-ingat lagi kebaikan pasangannya gitu. Karena kita berantem saling sebel itu karena kita ingetnya jeleknya doang. Dipancing nih, harus dipancing yang baik-baiknya apa. Dan ketika mulai dipancing nih yang baiknya apa, si suaminya cerita, dulu waktu saya nggak ada uang, dia yang bantuin saya, ya. Bahkan dia suka masukin uang ke dompet saya katanya. Saya lihat, oh ini kok ada uang, oh dari situ pasti. Dia cerita sampai nangis. Baru inget lagi dia, oh iya bini gue baik banget ya. Dia bantuin gue dari gue masih nol, malah diselipin uang. Karena istrinya gue kerja kan. Oke. Dari situ langsung lulu deh, langsung meleleh. Yang tadinya marah langsung cair malahnya, apinya langsung reda. Ya si istrinya dengar begitu pun langsung ternyata dia inget ya. Ternyata itu meaningful buat dia ya yang gue lakuin gitu. Langsung luluh dua-duanya. Baru kita bisa ngobrol kalau udah begitu. Mengingatkan saling pada kebaikan yang udah dilakukan bersama-sama. Itu penting banget ternyata ya. Kayak aku punya satu pertanyaan terakhir. Kalau harus memilih ada satu financial boundaries yang paling penting sebelum hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Apa yang sebaiknya jadi prioritas utama untuk sebuah pasangan? Financial boundary ya. Yang paling penting menurut saya adalah pertama transparansi ya. Transparansi, jadi saling terbuka. Oke, kita ada uang segini, pemasukan segini aja, and then kita mau ngapain. Tapi yang menurut saya nggak boleh dilanggar itu adalah kalau misalnya buat orang yang dual income ya, double income ya, adalah hak masing-masing sih, hak pribadi masing-masing. Gitu. Jadi kalau misalnya yang satu mau kasih ke orang tuanya, ya itu nggak bisa dilarang. Kalau yang satu juga mau buat hobi misalnya, itu juga nggak bisa dilarang. Ya, yang penting ada apa? Ada batasan yang jelas, ada komunikasi yang jelas gitu. Sehingga ketemu kesepakatan gitu. Dari mereka ya? Bener. Kalau ada banyak nih yang suaminya hobi diomelin. Iya. Atau dia akhirnya beli sepeda tapi nggak dibawa ke rumah, ditaruh di rumah temen. Bener, kan itu Banyak aneh yang ya, kayak gitu. aneh banget. Gitu. Jangan sampai itu Kalau kejadian. menurut Tewina gimana nih dari ahli finansial nih? Takut sih karena bohong di satu aspek bisa menjalar bohong ke aspek lain. Iya kan? Iya, jadi mau sampai kapan mau bohongnya? Ceritain aja padahal sih menurut aku. Nanti istrinya beli tas. Takut dimarahin. Takut dimarahin ya. Iya, Takut dimarahin. Tapi diomelin. takut dimarahin berarti merasa salah dong. Mm-mm. Harus gimanain kalau kayak gitu? Ya merasa salah karena Karena mereka dimarahin melanggar karena nggak kesepakatan. boleh. Karena melanggar kesepakatan. Mungkin sebenarnya bukan kesepakatan, cuma masalah nggak suka aja sih. Oke. Iya, itu kan masalah value tadi, Berarti prinsip hak tuh. masing-masing harus ditentukan dulu bahwa Iya. aku kerja, aku mau spend berapa buat Bener. apa. Aku kerja mau transfer ke orang tuaku. Kan itu berarti harus dijelasin boundariesnya yang mana gitu. Iya benar. Oke, menarik banget. Iya, dan kalau menurut saya gini, kalau yang siapa dia yang lebih jago soal finansial, dia aja yang pegang gitu loh. Maksudnya Bukan soal laki perempuan bukan ya. soal laki perempuan gitu, kita ngomongin soal kompetensi Kompetensi aja. soalnya ya. Iya. Oke, thank you banget. Oke, Savori, ini dia tadi obrolan yang seru Thank you banget udah Terima diundang. kasih banget Iya. udah hadir hari ini. Teman-teman jangan lupa ya, mungkin perlu kita kembalikan apakah kamu sudah menikah dengan best friend kamu selama ini dan apa yang kamu lakukan untuk membuat hubungan itu tetap menyenangkan, mengerjakan hal-hal yang membawa happiness buat dua-duanya. Hidupnya nggak cuma buat orang tuanya, nggak cuma buat anaknya, tapi juga buat pasangannya. Plus tadi menurut aku tips yang kayak gampang banget tapi bener juga ya.
Are you nice to your spouse? Apakah kamu nice sama pasangan kamu? Karena ternyata semuanya dimulai dari nice dulu. Oke, teman-teman, udah dulu obrolan kita sampai di sini. Jangan cuma didengerin aja, silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu supaya nggak berhenti di kamu. Saya Ligwina Hananto, Nyonya Rumah pamit dulu. Sampai jumpa di acara berikutnya. Jangan lupa ya, tetap belajar finansial bareng semua.